Kalau kita perhatikan di dalam video itu juga terlihat ada beberapa artis yang tampak joget-joget, yang mana artis tersebut memang dia sebagai anggota DPR, yaitu Uya Kuya dan juga tadi di situ terlihat Eko Patrio, yang dua-duanya ini sebenarnya adalah pelawak ya. Lah emang kita artis, kita DPR, kita artis. Dikritik karena joget, bukannya malu introspeksi. Pejabat publik ini malah nunjukin watak aslinya, pelawak. Ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Saya kadang mikir ya, apa sih yang mereka wakili dari rakyat? Ya, kayaknya namanya mulia banget kan, perwakilan rakyat. Tapi faktanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedang viral di sosial media video para anggota DPR yang berjoget-joget. Para anggota DPR berjoget setelah putusan gaji mereka naik 3 juta per hari. Aksi para anggota DPR ini pun langsung memancing kemarahan rakyat dikarenakan rakyat sedang dituntut untuk wajib membayar pajak yang terus naik. Namun gaji para DPR malah dinaikkan. Bahkan gaji mereka sehari sudah setara UMR sebulan. Video tersebutlah yang membuat banyak masyarakat muak dan marah melihat kelakuan anggota DPR. Ini benar-benar situasi yang sangat menyedihkan sekali di tengah-tengah masyarakat sedang kesulitan ekonomi, banyak yang di PHK, harga sembako semakin naik, pajak juga semakin naik. Para anggota DPR malah terlihat joget-joget seperti itu. Kalau kita perhatikan di dalam video itu juga terlihat ada beberapa artis yang tampak joget-joget, yang mana artis tersebut memang dia sebagai anggota DPR, yaitu Uya Kuya dan juga tadi di situ terlihat Eko Patrio, yang dua-duanya ini sebenarnya adalah pelawak ya. Kemungkinan masih ada artis-artis lainnya selain Uya Kuya dan Eko Patrio dalam video tersebut, cuman saya nggak begitu hafal dengan wajah-wajah artis. Yang saya tahu ya Uya Kuya sama Eko Patrio itu. Memang banyak artis yang jadi anggota DPR, mungkin mereka pikir ya negara kita ini adalah panggung sinetron atau panggung ngelawak kali ya. Uya Kuya memberikan tanggapan mengenai videonya yang viral, ya terlihat joget-joget sebagai anggota DPR. Setelah video joget itu viral, beredar pula potongan video wawancara Uya Kuya yang memberikan jawaban menohok. Menurutnya anggota DPR merupakan artis lantaran hampir semua anggota DPR membuat konten. Ucapan Uya Kuya menuai reaksi panas dari para netizen. Lah emang kita artis, kita DPR, kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada. Semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Bukannya meredam sakit hati masyarakat, justru seperti nantangin dengan mengatakan lah memang kita artis. Lah emang kita artis. Kita juga sadar bahwa di mana ketika posisi Anda sebagai artis, di mana posisi Anda ketika menjadi seorang wakil rakyat. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Harus diingat baik-baik bahwa duduk sebagai pejabat DPR, wakil rakyat, itu bukan lagi sandiwara, bukan lagi bermain sinetron, bukan lagi ngelawak, tapi Anda itu menjadi perwakilan rakyat. Ya sesuai namanya itu kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun pada kenyataannya ya kita sebagai rakyat juga nggak merasa diwakili gitu kan. Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa. Di bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Memang seharusnya ada koreksi sih nama DPR itu, Dewan Perwakilan Rakyat. Karena kita sebagai rakyat nggak pernah merasa terwakili juga dengan mereka. Justru kita muak dengan kelakuan mereka. Saya kadang mikir ya, apa sih yang mereka wakili dari rakyat?
Ya, kayaknya namanya mulia banget kan, perwakilan rakyat. Tapi faktanya, coba lihat undang-undang perampasan aset para koruptor atau undang-undang hukuman mati para koruptor itu nggak pernah disahkan oleh pihak DPR. Padahal itu yang diinginkan masyarakat. Tetapi sebaliknya, undang-undang yang tidak diinginkan masyarakat malah disahkan. Undang-undang kenaikan pajak itu disahkan oleh mereka. Undang-undang Omnibus Law yang mengakibatkan demo besar-besaran, kericuhan terjadi di mana-mana, PHK massal juga terjadi, ada jutaan orang yang kehilangan pekerjaannya, gaji buruh turun karena undang-undang tersebut. Nah, itu disahkan oleh mereka. Padahal itu tidak diinginkan oleh rakyat. Makanya tadi saya bilang nih, namanya perlu dikoreksi ya. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kami tidak merasa terwakili. Mungkin bisa diganti dengan nama lain, Dewan Perwakilan apalah gitu, jangan pakai nama rakyat. Nah, kembali lagi masalah joget-joget tadi ya, videonya viral di sosial media. Terlihat di video itu juga ada artis yang namanya Eko Patrio. Ini adalah seorang pelawak yang juga menjabat jadi anggota DPR RI. Eko Patrio ini juga dikritik oleh netizen, bukannya meredamkan sakit hati netizen atau masyarakat, justru membalas kritikan masyarakat dengan membuat video sound horeg gitu. Ya kayak parodi gitulah. Dikritik karena joget, bukannya malu introspeksi. Pejabat publik ini malah nunjukin watak aslinya, pelawak. Saya tidak marah, saya tidak sakit hati Anda bertingkah seperti itu. Karena Anda memang komedian, bukan pemimpin. Jadi jangan terpancing ya netizen, ini pekerjaan mereka. Cukup tandain orangnya, coret partainya. Karena mereka gagal menghasilkan negarawan. Dulu, pemimpin kita mengguncang dunia dengan pikiran. Sekarang, ruang dewan justru ramai, bukan karena debat kebijakan, tapi joget-jogetan. Kalau kalian anggap ini lucu-lucuan, di mana perasaan kalian? Gak punya hati sama pikiran? Malu Pak, sumpah dulu kita punya harta dengan demokrasi kita. Tan Malaka dengan Madilog dan menuju Republik Indonesianya. Natsir punya integralistik yang jadi dasar NKRI. Soekarno dengan Indonesia menggugatnya, pidato yang begitu mengguncang. Sultan Syahrir dengan perjuangan kita. Gus Dur tulisannya tentang pluralisme dan kemanusiaan. Cak Nur atau Nurholis Majid dengan Islam, kemodernan dan keindonesiaannya. Buya Hamka dengan tafsir dan sastra yang mendidik hati. Mereka lahir dari luka dan membalasnya dengan makna. Kenapa? Kenapa kalian justru memberikan luka dengan tanpa makna? Gaji kalian 100 juta atau jangan kalian setara gaji 36.000 guru. Saya mohon, dengan cara apa lagi? Kalian sadar diri. Please share biar ini sampai ke mereka. Debat tetap pakai ada. Semoga ke depan negara kita bisa jadi lebih baik lagi teman-teman ya. Video kritikan seperti ini bukan bermaksud untuk membenci negara kita. Saya tidak mengajak Anda untuk membenci, memaki-maki negara kita. Justru kritikan seperti inilah bentuk kecintaan kita kepada negara kita. Kita tidak ingin hal-hal buruk terus terjadi di negara kita. Maka dari itu, sesuatu keburukan yang dilakukan, yang dibuat oleh oknum pejabat-pejabat negara kita, ya kita kritik agar tidak dinormalisasi, agar tidak kebiasaan seperti itu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.